Sobat Antara, kita tahu jika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini telah menugaskan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan tata kelola administrasi kependudukan. Ya, Nah, ini termasuk dalam pemanfaatan data kependudukan. Lalu jadi pertanyaan, mengapa hal ini penting? Karena administrasi kependudukan atau Adminduk ini merupakan acuan perumusan kebijakan dalam pembangunan. Untuk membahas lebih lanjut terkait tata kelola kependudukan saat ini seperti apa, kita akan langsung berbincang edisi Friday Talk kali ini bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, ada Bapak Teguh Setiabudi. Halo Bapak. halo juga Mbak Ovi. Iya, senang sekali kita bertemu kembali ya Pak. Iya, waktu itu pas Di acara, betul iya, acara dari ada ada kebudayaan gitu lah ya. kebudayaan dan ada juga peran dari Dari pelayanan Dukcapil, Betul. pelayanan Dukcapil. Sekarang saya Masyarakat. bisa main nih ke kantor Bapak. Makasih. Makasih. Nah, terakhir ketemu ini kan membahas tentang IKD waktu itu. Nanti Ya, kita akan bahas antara lebih lain lanjut, tentang antara identitas lain ya. kependudukan digital itu. Betul, antara lain. betul, betul. Ya. Tapi ini Pak, kalau kita membahas digital, mungkin Iya. Bapak juga tahu rame banget dibahas Iya, gitu. belakangan ini, yakni terkait Iya. kebocoran data. Nah, mungkin Iya. ada yang Pak Teguh mau garis bawahi dan Iya. juga tekankan terlebih dahulu, silakan Pak. Baik, terkait dengan dugaan kebocoran data Dukcapil, kita sama-sama sudah maklumi ada pemberitaan dari Bridge Forum yang diunggah oleh user Triple R gitu. Di sini perlu kami tanggapin ya bahwasanya Ditjen Dukcapil bersama dengan BSSN dan juga stakeholder terkait itu telah melaksanakan mitigasi preventif dan juga audit investigasi secara cepat. Dan ini juga masih berproses. Hasilnya dapat kita sampaikan yang pertama adalah bahwasanya data yang ada di Bridge Forum dilihat dari elemen datanya itu tidaklah sama dengan yang ada di database kependudukan existing saat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga perlu sampaikan Mbak Ovi bahwasanya sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran pada sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK terpusat yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan kami sekarang masih dalam proses investigasi yang lebih mendalam, itu masih terus berlangsung untuk mendalami terkait dugaan kebocoran data tersebut, dan sekaligus ini juga kami melaksanakan mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa mendatang. Ini yang rame terkait dengan pemberitaan dugaan yang ada dalam Bridge Forum yang diunggah oleh user Triple R. Ya, berarti sekarang adalah data memang sudah dilakukan investigasi ya Pak ya, lebih Ya, lanjut terkait dan kebocoran data setelah itu. dan kita sampaikan bahwasanya database kependudukan existing yang ada di SIAK terpusat di Dukcapil tidak bocor. Ya, tidak ditemukan adanya kebocoran. Tidak. Cross check lebih lanjut, tapi investigasi Kami tetap masih berjalan. terus melakukan pendalaman gitu. Oke, berarti sudah digarisbawahi ini agar Iya. tidak blunder di luar sana dan Iya. masyarakat juga paham tentang Iya. kondisi yang terjadi saat ini. Iya. Oke, kita bahas lagi nih Pak terkait tentang tata kelola kependudukan. Kita tahu ini Iya. menjadi PR juga ya, apalagi Iya. disuruh percepatan cakupan administrasi kependudukan. Nah, ini sebenarnya seperti apa Pak percepatan cakupan administrasi kependudukan di Indonesia? Jadi percepatan cakupan administrasi kependudukan ya Mbak Ovi ya, kita laksanakan melalui berbagai hal, baik dari sisi tataran regulasi maupun dari sisi implementasinya. Dari tataran regulasi, kita telah melaksanakan atau menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, misalnya itu. Oke. Nah, tapi kan masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bukan hanya itu. Iya. Kita juga laksanakan terkait percepatan untuk perekaman KTPL. Apalagi ini menjelang tahun pemilik, Pemilu ya. politik ya, di mana tahun 2024 ada pemilu, Betul. pada tanggal 14 Februari 2024 dan November akan ada juga pilkada. Jadi kami lakukan langkah-langkah jemput bola. Oke, jemput bola. Misalnya ya ke desa-desa dan kelurahan, apalagi yang mereka terpencil gitu kan, Iya, iya. ke daerah-daerah perbatasan. Tapi kami juga lakukan ke misalnya kelompok rentan, misalnya ke panti sosial, ke lapas, disabilitas, termasuk juga acara jemput bola yang misalnya
Dukcapil goes to kampus, Oh. ke kampus-kampus, Dukcapil goes to school, ke sekolah-sekolah, mereka adalah untuk para pemilih pemula. Kemudian juga integrasi data wajib KTP pemula yang tadi saya sampaikan dengan data pokok pendidikan yang ada di Kemendikbud. Oh, Nah ada ini kami kolaborasi lakukan ya. itu karena itu penting sekali. Misalnya mereka saat ini belum berusia 17 tahun. Tapi pada saat tanggal 14 Februari atau tentang waktu itu kan umurnya 17 tahun. Iya. Kita harus rekam. Nah, nanti kita akan kasih KTP-nya, kita cetak pada mereka saat umur 17 tahun. Ini mereka adalah pemilih pemula yang tidak boleh diabaikan. Kemudian juga terkait masalah penyediaan data target kepemilikan akta kelahiran misalnya, kan ada akta kelahiran, kemudian juga perekaman KTPL, ada akta perkawinan, akta perceraian, KIA gitu ya, itu cukup banyak. Kita lakukan itu. Artinya bahwasanya perlu juga sampaikan bahwasanya pelayanan dokumen kependudukan itu bukan hanya masalah KTPL, tapi orang lahir kita mendapatkan akta lahir, ya kan? Kemudian karena ada orang lahir, makanya kakaknya berubah, kita kasih kakak. Kemudian anak itu kan juga wajib punya identitas, ada kartu identitas anak. Nah seterusnya proses kehidupannya, ada mereka nikah, ada akta perkawinan, kalau ada masalah juga mungkin ada akta cerai, mudah-mudahan itu kita tidak terjadi, ada mungkin proses pindah datang dan sebagainya, sampai kepada akta kematian, gitu kan. Itu 23 layanan dokumen kependudukan. Dan saya garis bawahi bahwasanya terkait layanan dokumen kependudukan itu kita laksanakan secara mudah, secara ramah, secara cepat, tidak diskriminatif, dan juga adalah ini gratis. Apa itu? Oh. Tidak ada pungutan sama sekali. Orang-orang kan kadang takutnya nanti dikenain biaya, itu gratis. masih ada isu-isu gitu. Itu, kalau ada laporkan. Itu Mbak, terkait berarti bisa dilaporkan ya Pak Iya, Teguh? kami sudah punya call center, kalau Dukcapil yang sudah kami sebarluaskan. Kami juga punya media sosial, ada misalnya Instagram, ada juga Facebook, secara institusional, dan saya sendiri juga memiliki itu. Instagram saya rata-rata juga masalah kedinasan. Gitu. Malah orang curhat ya jangan-jangan. Iya, betul, Dan komplain. Tapi itu positifnya adalah kita jadi tahu bagaimana keluhan dan juga respon-respon masyarakat. Iya, dan kami juga kemudian menyampaikan kepada jajaran saya, tolong itu bisa direspon secara cepat, ya, agar betul-betul layanan itu bisa kita maksimalkan. Dan kami tentu saja tidak hanya di Dukcapil, tapi yang sungguh sangat penting adalah dinas-dinas Dukcapil yang ada di daerah. Khususnya dinas Dukcapil kota yang juga dalam koordinasi dinas Dukcapil provinsi. Oke, Seperti berarti itu. memang Peran mereka sangat penting. Peran dan kolaborasi tidak hanya di Pasti. pusat, tapi juga menjangkau daerah. Karena layanan pada hakikatnya banyak sekali, hampir semuanya dilakukan di dinas-dinas Dukcapil kabupaten dan kota. Betul. Dengan jajarannya. Tadi saya tangkap ada 23 layanan ternyata Iya, yang ditangani banyak ya. gitu, iya. Tapi kalau sejauh ini selain KTP, pelayanan apa yang paling Bapak sering temukan di lokasi Pak yang mereka kurang atau keluhkan atau seperti apa? Selain akte lain, selain KTPL, terkait dengan lampit. Lahir, mati, pindah, datang, gitu loh. Oke, ini masih menjadi kendala ya. Seperti itu, ya. Oke. Gitu. Jadi banyak gitu. Itu kan makanya dinamika kependudukan kita itu sangat-sangat besar gitu. Betul. Gitu. Tiap hari ada orang lahir, tiap hari ada orang nikah, tiap hari mohon maaf juga ada orang cerai, tapi tiap hari ada orang pindah dan datang juga. Ada juga yang mati juga. Gitu. Nah, kami lakukan itu. Nah, kalau selama perjalanan nih Pak, karena Pak Teguh juga saya kan sering melihat di Instagram terjun langsung ke lapangan. Respon masyarakat itu terkait adanya jemput bola seperti apa Pak? Dan evaluasi mungkin yang bisa dilakukan terkait program-program yang sudah berjalan? Respon masyarakat sungguh sangat bagus, luar biasa ya. Mereka memberikan atensi dan excited terhadap layanan jemput bola tersebut. Karena memang ini untuk mempermudah, ini untuk mempercepat terkait pelayanan, langsung kita turun gitu ya. Apalagi kondisi geografis misalnya tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Kadang-kadang juga penduduk itu ingin mengurus sesuatu, tapi karena mungkin ada kesibukan-kesibukan lain, mungkin karena ada kendala, makanya kita juga lakukan jemput bola itu. Dan ini tentu saja Dinas Dukcapil, misalnya Kap Kota itu kolaborasilah dengan
berbagai jajaran gitu, berbagai. Makanya kadang-kadang kita sering temui juga ada pelayanan Dukcapil di pusat-pusat keramaian. Iya, Kita memang dekati bekerja itu. sama dengan Iya, mall ada seperti mall itu dan ya? sebagainya gitu. Bukan ke rumah sakit juga ada, ke sekolah, tapi seperti yang tadi saya sampaikan. Iya, iya. Tapi ke yang 3T itu juga dilakukan. Oke, ini penting sekali, saya juga tertarik pemilih muda, ini kan berhubungan, Iya, semua berhubungan dengan iya, data ya Pak ya? iya untuk pemilih pemula gitu. Pemilih pemula. Nah, mungkin boleh sedikit Pak terkait evaluasi. Apakah sepanjang perjalanan ada yang ingin dievaluasi dan itu menjadi ke depan target yang ingin dicapai oleh Dukcapil? Seperti Ya, apa? terkait pelayanan Dukcapil mestinya kami juga lakukan evaluasi juga ya. Ada beberapa kendala ya walaupun kami juga coba atasi. Misalnya terkait kendala infrastruktur. Oke, infrastruktur. Karena memang infrastruktur kita rata-rata adalah infrastruktur yang sudah produk lama, itu yaitu otomatis kualitasnya kan semakin menurun. Kemudian dalam rangka misalnya perekaman KTPL itu butuh jaringan, kadang-kadang jaringan juga naik turun di daerah itu, Iya, walaupun iya. kami kadang-kadang bawa juga alat tersendiri gitu kan. Kemudian juga geografis Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu beda-beda, tidak semuanya daerah yang katakanlah mudah dijangkau. Kepulauan-kepulauan, gunung sebagainya itu kan juga ada. Tapi itu memang harus kita laksanakan, makanya kita ada jemput bola di 3T. Iya. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan dari seluruh para kepala daerah, kiranya juga bisa memberikan atensi terkait dukungan anggaran pada setiap dinas Dukcapil, entah yang di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Dukungan support dari para kepala daerah sungguh sangat juga kami harapkan, dan tentu saja kami juga menyampaikan terima kasih, apresiasi yang sudah ada, tapi juga mungkin perlu ditingkatkan. Betul, betul. Karena ini masih berproses ya Pak, kalau Iya. dapat saya simpulkan. Karena belum akhir, ini masih berjalan terus. Iya. Ada trial error selama perjalanannya. Iya. Tapi yang penting adalah kuncinya kolaborasi. Iya. Tidak hanya di pusat, Iya. tapi juga menjamah daerah-daerah dan juga Iya. kota di Iya. Indonesia. Nah Pak, kalau kita sekarang membahas terkait integrasi sistem nih, tentang administrasi kependudukan. Sebenarnya apa saja langkah-langkah yang akhirnya konkret dilakukan, selain dengan input bola tadi, terkait hal ini? Jadi itu sungguh sangat penting ya, karena perlu juga kami informasikan, kami sampaikan bahwasanya data Dukcapil itu akan menjadi basis data dari berbagai layanan publik. Data Dukcapil bahkan juga menjadi backbone dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sekarang sedang mengarah ke sana. Betapa strategisnya data kita. Oleh karena itu, tentu saja integrasi data ini sangat penting, mutlak dilakukan gitu ya, mutlak dilakukan. Dalam kaitan ini juga perlu kami sampaikan Mbak Ovi, bahwasanya data kependudukan pada SIAK terpusat yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri itu telah diintegrasikan dengan data kementerian dan lembaga. Tentu saja ada sistemnya, kita melalui sistem monitoring sistem integrasi data kependudukan atau kita singkat MSING. Nah, sistem ini Mbak Ovi bagus banget, bisa memperbarui data kementerian lembaga dengan memberikan informasi terkait data kependudukan yang berubah, misalnya akibat yang tadi sampaikan bahwa dinamika kependudukan kan sangat tinggi. Itu terjadi karena ada peristiwa misalnya lampit tadi, lahir, mati, pindah, datang. Dan saya informasikan bahwasanya pada saat ini MSING atau data kependudukan itu melalui sistem MSING itu sudah terintegrasi dengan 14 lembaga. Yaitu misalnya DTKS Kemensos, kemudian PBI JK dan non PBI JK dari BPJS Kesehatan. Kemudian juga data SIM Luhtan dan RDKK dari Kementerian Pertanian. Kemudian juga ada data subsidi listrik dari PLN, data NPWP dari Ditjen Pajak, data EMIS misalnya itulah dari Kementerian Agama, Dapodik, data pokok pendidikan itu misalnya ya itu dari KP dan Kemdikbud. Kemudian data pemilih dengan KPU, data BPJS Ketenagakerjaan, data BPUM dari Kementerian Koperasi dan UMKM,
data kepemilikan kendaraan, gitu kan, dari Polri, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR BPN, data ASN dari BKN, data vaksin COVID-19 itu dari Kemenkes. Dan kami lanjutkan, selain itu juga ada data kependudukan yang telah dimanfaatkan melalui pemberian akses. Pemanfaatan itu bisa berupa web service, kemudian web portal, pemadanan data, card reader, FR atau face recognition, dan juga identitas kependudukan digital kepada lembaga pengguna yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Ditjen Dukcapil. Lah, jumlahnya cukup besar sekarang. Iya, ternyata ribuan, banyak sekali, ribuan iya. gitu kan. Jumlah lembaga yang sudah melakukan kerjasama dengan kita 6.088, walaupun belum semuanya akses data gitu. Iya, berarti memang sejauh ini untuk integrasi sistem administrasi kependudukan sudah dilakukan kolaborasi juga dengan lembaga terkait dan kementerian, khususnya untuk sinkronisasi data gitu ya Pak ya, bisa saya bilang. Dan ini nantinya pastinya akan harus lebih kita lakukan percepatan, karena bagaimana juga kita juga harus mensupport implementasi SPBE dan juga ada kebijakan terkait masalah satu data Indonesia, kita juga berperan di situ. Betul. Tantangan terberat gimana tuh Pak kalau menghadapi data ini, apalagi sinkronisasi ini, wah pasti jadi apakah ada kendala selama perjalanannya atau seperti apa? Apalagi ada kolaborasi juga dengan berbagai instansi terkait. Nah, ini mohon maaf ya, kalau kita bicara integrasi data yang sangat mudah kita omongkan adalah bagaimana kita koordinasi, bagaimana kita sinergi, bagaimana kita kolaborasi. Namun itu mudah diucapkan, implementasinya itulah yang butuh komitmen yang besar dari semua pihak. Betul. Gitu. Berarti memang mungkin sekarang kendala yang harus dihadapi adalah itu, tapi kita harus mengarah ke sana. Betul, gitu, betul, betul. ke sana, gitu, ya. Betul. Gitu. Oke, Pak, kalau tadi membahas sedikit juga nih terkait integrasi sistem administrasi, saya tertarik adalah menjelang 2024 ya Pak ya, untuk pemilu ini. Biasanya orang-orang kan takut ada data yang ganda atau apa, nah itu strategi-strategi untuk hal tersebut sudah ada belum Pak untuk pencegahannya? Pertama, perlu kami sampaikan, bahwasanya koordinasi, komunikasi, kerjasama antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan KPU sungguh saat ini berjalan dengan baik, bagus, dan terima kasih kepada KPU atas semuanya itu. Jadi kami juga telah menyampaikan misalnya DP4 pada 14 Desember 2022 yang lalu. Kemudian kita juga bersyukur bahwasanya DPT nasional untuk pemilu 2024 sudah disepakati ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023 yang lalu. Tentu saja kami dengan KPU sudah melakukan katakanlah pendalaman agar itu tidak terjadi. Dan sekarang ini juga walaupun DPT itu sudah ditetapkan, kami masih memberikan updating data terkait tadi itu mati, pindah, datang, itu kan harus kita sampaikan. Nah, terkait dengan isu-isu yang mungkin terjadi yang harus kita waspadai, memang biasanya selalu muncul pada setiap atau pada waktu atau menjelang katakanlah terlaksananya pemilu atau pilkada, misalnya terkait mungkin belangko KTPL yang tidak terpakai tercecer, ditemukan sekian banyak KTPL tercecer, kemudian masalah nik ganda, kemudian juga masalah WNA yang diberikan KTPL WNI, itu selalu terjadi. Dan kami tidak menafikan itu mungkin, tapi seringkali yang sudah kami temukan adalah itu seringkali sebenarnya adalah kasus-kasus yang lama. Dan kami sungguh sangat mencermati, mendalami itu, dan kami akan memberikan atensi fokus lebih besar. Betul, karena memang fokus semua ini terkait kalau kita udah membahas tahun politik adalah data dan data. Orang biasanya kata udah meninggal, kan? Orang sudah meninggal loh kok ada, ini kecurangan betul itu. Ujung-ujungnya akan diseret makanya lagi. Kami juga kepada teman-teman di daerah Pemda Dinas Dukcapil, kami tekankan hal itu, termasuk juga masalah akta kematian. Karena akta kematian yang orang meninggal yang tidak dilaporkan oleh anggota keluarganya atau mungkin oleh pengurus RT itu rentan untuk disalahgunakan, termasuk
bisa disalahgunakan untuk kepentingan pemilu atau pilkada. Betul, itu dia. Jadi Sobat Antara jangan sampai salah langkah kalau saya Iya, bilang ya. Jika terkait ada data, ini harus langsung di cross check, bisa langsung iya, pergi ke Dukcapil. Nah, kita balik lagi nih Pak ke terkait tentang identitas kependudukan digital. Ini juga rame, tentu saja ini masih menjadi bagian dari integrasi sistem administrasi iya. kependudukan. Ini sebenarnya seperti apa Pak identitas kependudukan digital ini? Eh, Perlu kami sampaikan bahwasanya terkait dengan identitas kependudukan digital atau digital ID itu Mhm, adalah inovasi yang terbaru dari Ditjen Dukcapil, mhm. gitu ya. Gampangannya adalah gini, IKD adalah versi KTPL versi digital. Di Oh, situ juga memuat terkait masalah dokumen kependudukan kita, gitu ya. Ini kita lakukan eh, sudah kata sejak tahun 22 persiapannya dan sekarang kita lakukan dan kedepannya kita akan lebih masifkan karena banyak hal memang eh, bahwasannya bukan semata-mata untuk efisiensi belangko KTPL yang konvensional. ya. Efisiensi ada memang. Mhm, Bayangkan saja, andai kata sekian puluh persen belangko KTPL itu kemudian diganti ya. dengan digital, akan terjadi efisiensi yang begitu banyak dalam pengeluaran rupiah kita, Mhm, anggaran kita. Tapi juga sebenarnya kita memang sudah suatu keniscayaan akan mengarah ke sana, mhm, seperti di berbagai negara yang lain. Contohnya misalnya di tetangga kita, Singpass itu. Sudah ada Singapura, sudah ada mhm. Singpass itu. Dan nanti kita harapkan juga identitas kependudukan digital ini akan menjadi hub dari berbagai layanan publik. Publik, oke. Nah, sekarang ini masih dalam proses kita mensosialisasikan sekaligus untuk tahapan aktivasi. Mhm, Aktivasi itu pun bertahap, tidak sekonyong-kosong langsung seperti air bah, iya, semuanya harus aktivasi. mhm. Kita misalnya dulu kan adalah para pegawai yang ada di Ditjen Dukcapil Dukcapil terlebih dahulu. dan Mhm, juga Dinas Dukcapil. mhm, Kemudian para pegawai yang ada di jajaran pemerintahan pusat, mhm, kemudian provinsi, kabupaten, kota, para mhm. pegawainya ASN. Kemudian kita tahapannya lagi adalah kepada mereka-mereka yang ada di kampus, para Ya, mahasiswa dosen, yang lebih dan dekat. juga yang ada di sekolah SMA yang usianya sudah 17 tahun. Mhm, Nah, ini terus. Nah, pada saatnya kemudian nanti juga kita untuk seluruh masyarakat. mhm, oke. Sambil secara bertahap kita terus melakukan penguatan infrastruktur, Mhm. sekaligus juga adalah penguatan terkait cyber security-nya. Oh, Karena ini juga menyangkut data yang sangat strategis, ya, kami tidak juga main-main bahwasanya data itu harus kita amankan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang PDP, perlindungan data pribadi. ya. Itu penting sekali, itu kita lakukan ya. Dan ini kita akan mengarah ke sana. Dan kita bersyukur juga nanti dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk ada dukungan dari World Bank, kita sekarang sedang melakukan pembenahan Dukcapil secara menyeluruh, Mhm, menyangkut juga masalah electronic know your customer, mhm, EKYC, kemudian juga menyangkut infrastrukturnya, mhm, SDM-nya, cyber security-nya, mhm, dan endingnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan digital ID atau yang kita sebut sebagai identitas kependudukan digital. mhm. Jadi ini adalah inovasi terkini kita, walaupun saya singkat sebentar lagi perlu juga saya ungkap, Mhm, inovasi Dukcapil bukan hanya IKD, ya. tapi perlu saya sampaikan, terkait sekarang tanda tangan. Oh, tanda Tanda tangan? tangan sekarang Tanda bukan tangan lagi tanda elektronik tangan ya? bahasa, sudah tanda elektronik pakai QR barcode. Oh, pakai barcode. Ya. Iya. Nah, kemudian dalam rangka efisiensi dan untuk mempermudah masyarakat, sekarang dulu kan akta itu pakai security paper, Betul, ya, betul. Mhm. yang katakanlah kakak warna biru, ada pink dan sebagainya itu Iya, kan. iya, betul. Sekarang pakai kertas putih, HVS, Iya. 80 gram. Sepertinya tidak keren, tidak keren Iya, iya, ya, saya karena dapat keras itu, doang. benar, benar. Tapi itu adalah inovasi yang bagus yang memudahkan masyarakat, Oke, gitu. oke. Dan tidak perlu legalisasi karena sudah ada QR barcode, Iya, ya saya kan? nemu itu Pak di pojok. Jadi pertama saya kira ketika dapat ini Iya. bener gak ya kok tanda tangannya Benar, barcode, walaupun tinggal kertas scan. itu. Tapi memang yang perlu kami tekankan di sini, kebiasaan atau habit masyarakat kita, mestinya yang kita sampaikan kan memang dalam bentuk file PDF, Mhm. baik lewat email ataupun WA. Ya, Tidak semua masyarakat terbiasa menyimpan file PDF. betul. Menyimpannya masih paper. Masih Paper beradaptasi, ya ya. kan? Mhm. Nah,
Makanya kemudian kemarin Pak, apakah betul bahwasanya yang sudah di-print harus dilaminating? Oh tidak. Katanya nggak berlaku, apalagi sudah QR barcode. Nah, terus ada inovasi lagi, ada ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Kayak ATM ya, tapi ATM juga Dukcapil, tapi kemudian itu bisa melakukan berbagai layanan. Dan kemudian pendaftaran online. Tidak harus orang itu berduyun-duyun datang ke Dinas Dukcapil kecamatan untuk ngurus, tapi bisa maksimalkan daftar online dulu untuk mempermudah. Nah, yang terkini tadi itu yang Mbak Afi tekankan atau ditanyakan terkait masalah identitas kependudukan digital atau digital ID, KTPL versi digital. Nah, sekarang sudah mulai terus kita kembangkan. Tadinya itu sebelum bulan Mei aktivasi IKD hanya untuk Android, HP Android. Tapi sekarang sudah pakai iOS juga. Artinya berbagai jenis atau tipe HP bisa dilakukan. Sudah dijangkau. Tapi yang penting kadang-kadang adalah kami juga harus memperkuat infrastruktur. Kami juga harus perkuat terkait masalah pengamanan data. Cyber security itu sendiri. Jadi terkait masalah capacity, storage, cyber security itu menjadi perhatian kita semuanya. Betul, saya setuju. Ini sebenarnya sudah dipermudah sekali dengan ada tanda tangan elektronik, lalu juga ada pengaplikasian barcode. Sebenarnya zaman sekarang itu untuk akses pencatatan kependudukan sudah sangat mudah ya Pak. Mungkin boleh Pak Teguh, karena kita tadi sudah membahas salah satu identitas kependudukan digital. Ini mungkin perlu digarisbawahi jika Sobat Antara ingin melakukan identitas kependudukan digital bisa langsung diakses di Cuma saya tambahkan, nah, terkait dengan masalah identitas kependudukan digital ini juga yang sangat penting adalah bagaimana masalah pemanfaatannya, utilisasinya ini. Ini kami sudah koordinasi bersurat kepada OJK, kepada BI, ya, dan berbagai perbankan agar IKD itu bisa dimanfaatkan untuk transaksi perbankan, untuk buka rekening, untuk tarik store tunai dan sebagainya. Dan ini sudah mulai. Sebagai awal kemarin kami lakukan misalnya IKD for Banking untuk BPD Jawa Timur di Kota Surabaya dengan Pak Wali Kota di sana. Nah ini sekarang dengan berbagai kantor perbankan yang pemerintah tahap ke sana. Nah kemarin juga kami rapat dengan BPD DKI Jakarta misalnya, dan seterusnya akan ke arah situ. Kami juga berharap nantinya dengan Ditjen Imigrasi nanti juga IKD mungkin bisa untuk masalah imigrasi dan sebagainya. Jadi itu juga sangat penting untuk bisa betul-betul mengoptimalkan fungsi atau manfaat dari IKD itu sendiri. Betul, saya setuju Pak. Sebagai closing saya, ini mungkin dapat saya bilang, di zaman sekarang dengan mudahnya akses pencatatan kependudukan, sebenarnya sangat aneh ya Pak, kalau orang nggak punya kartu identitas. Benar ya Pak? Iya. Ya, dan kita percaya juga ini Sobat Antara, jika pencatatan kependudukan yang maksimal, nanti ke depan akan memberikan pelayanan publik yang maksimal juga bagi masyarakat, sehingga ke depan kita dapat meningkatkan SDM yang berdaya saing. Betul. Terima kasih Pak Teguh, obrolan yang luar biasa, dan semoga Sobat Antara ini bisa memberikan perspektif atau bahkan memberikan wawasan baru juga terkait data. Jika Sobat Antara butuh informasi lebih lanjut bisa langsung diakses di semua kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdekat di kota maupun kabupaten Anda. Sampai bertemu di episode lainnya dan sampai jumpa.